namakan data interval? Karena dia berbentuk nilai. Oke, berbentuk nilai. Berbentuk nilai interval. Oke. Ya memang ini hasil UAS kan nilai. Hasil UAS. Ada jenis data yang lain ini namanya? Bukan ini ya. Kalau di statistik. Karena belum diolah. Ya. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi? Nah, berapa banyak? Nah, 2, Pak. 2. Berapa nilainya? 80. 80. Oke. Nah, yang Anda sebutkan itu namanya frekuensi. Nah, ya, frekuensi. Jadi banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai 80 adalah 2 orang. Nah, atau nilai 80 dicapai oleh 2 mahasiswa. Boleh. Jadi ada namanya frekuensi. Frekuensi itu menunjuk pada banyaknya. Gitu ya. Sekarang berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai terendah? 3, Pak. 3. Nilainya berapa? 4, Pak. 4. Nilainya 30. 30. Oh, aduh, salah tuh. 30. Oke, jadi ini nilai terendah, ada nilai tertinggi. Nah, antara nilai terendah dan tertinggi ini membentuk namanya rank. Nah, itu loh, rank. Nah, nanti kalau kita udah sampai di histogram itu kita gunakan itu istilah rank. Rank, jarak interval. Oke. Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 60? Lebih dari 60. Jadi nanti kalau kan ada ya KKM yang paling rendah itu misalkan 70 ya. Berarti kan pertanyaannya berapa mahasiswa yang memiliki nilai di atas 70 misalkan. Artinya kita akan mencari jumlah siswa atau jumlah mahasiswa yang sudah mencapai KKM. Nah, itu nanti kan penerapannya seperti itu. Cuma di sini kan masih untuk tanya jawab aja. Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 60? 16, Pak. 16. Nilai 60. Nilainya berapa saja, Mas? 18. Oh, 18. Kok beda? Ada 16, ada 18. Nah, harusnya sama ya, karena datanya ini kan tidak ada yang tersembunyi di situ. Nah, itu memerlukan ketelitian. Ya, seperti itulah nanti kalau Anda menggunakan untuk skripsi. Jadi dari ini ya, dari paparan yang seperti ini ternyata banyak mengandung arti atau banyak mengandung makna. Ya. Kita bisa menyebutkan nilai tertinggi, nilai terendah. Kalau itu anggaplah itu suatu perlombaan kan berarti yang juara 1, berarti kan nilai yang tertinggi. Kalau Anda gunakan KKM berarti ada berapa siswa yang sudah mencapai KKM? Kan Anda hitung. Jadi ini tidak bermakna kalau kita tidak mendeskripsikan. Nah, gitu. Jadi kita deskripsikan, kita cermati, sehingga kita tahu maknanya. Nah ini masih ada ini. Oke, 8.
berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai berkisar antara 60 sampai 69. 60 sampai 69. Nah, itu nanti mengarah pada interval. Antara 60 sampai 69. Pertanyaannya begini dulu. Nih, dipahami dulu. Berkisar antara 60 sampai 69. Masuk enggak ini angka 60 ini, nilai 60? Masuk dihitung enggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. 60 sampai 69. Masuk, Pak. Masuk. Ya. Nah, logikanya gimana? Logikanya berarti antara 60 sampai 69. Lah ya, logikanya gimana? Ingat ya, ada kata antara. Ada kata antara. Nah, oke. Berkisar antara 60 sampai 69. Tetapi kalau ini diilangi, nah beda lagi maknanya. Ini loh, kata antara ini kalau saya tutup gitu. Jadi kalimatnya kan akan bermakna beda. Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai berkisar 60 sampai 69. Nah, tidak ada kata antara. Nah, maka ini nanti ya kalau dalam penulisan di penelitian hati-hati ya. Biasanya kan langsung ditulis 60 strip 69 kan gitu. Nah, penulisan tanda strip itu yang membingungkan. Tapi nanti saya ajari kalau nulisnya secara matematis gimana. Tidak bakalan keliru. Ada yang bisa memberikan ini kan memberikan apalah jawaban lah untuk ini. Dengan bahasa yang sederhana lah supaya bisa mudah dipahami. Misalkan begini, antara kota Balikpapan dan Samarinda terdapat kota titik-titik. Jawabannya apa? Berarti kota pertengahan di antara. Ya. Nah, kota di antara Samarinda dan Balikpapan adalah titik-titik. Atau di antara Samarinda dan Balikpapan terdapat kota titik-titik. Nah, jawabannya? Jawabannya apa? Ada enggak? Ada, Pak. Nah, itu hati-hati ya. Apa ya? Nanti kalau membaca atau mengekspresikan data. Oke. Kalau ada seperti ini, berarti ini tidak dihitung. Ini enggak dihitung. Tapi kalau antara ini saya coret, gitu ya. Saya coret, gitu. Nah, berkisar 60 sampai 69. Berarti ini dihitung. Nah, itu ya. Kadang-kadang ini menimbulkan salah arti. Ini kelihatan kalau nanti Anda ketika ujian. Nah, tapi kalau masih dalam taraf apalah yang untuk kuliah biasa gini kan enggak begitu terasa gitu. Nanti terasa kalau Anda menyajikan data menggunakan tanda strip 60, strip 69 misalnya. Nah, itu nanti kalau pengujinya jeli ya jadi perdebatan. Kalau enggak ya aman-aman. Gitu aja.
Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai yang sama? Berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai yang sama? Ternyata variatif betul pertanyaannya. Ya. Sama itu artinya begini. Si A dapat 60, ada mahasiswa lain namanya B juga 80. 60 ya, 60, cari yang 60. Nah, itu artinya mendapat nilai yang sama. Mana 60-nya ini? 60. Hanya satu orang. Nih, yang 60 hanya satu orang. Nah, berarti hanya ada satu. Nah, berarti ini tidak termasuk jawabannya. Nah, kalau 45, ada enggak nilai yang sama? Artinya mahasiswanya yang mendapat nilai 45. Ada satu orang. Ada, Dua. Pak. Kan gitu, 3. Volume. Nah, 3. Terus 4. Ada 4. Ada 4 mahasiswa, 45. 6. Ada 6 mahasiswa. Ada 6 mahasiswa. Nah, jawabannya 6. Jadi banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai 45 dalam UAS statistik semester berapa tadi ya? Di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebanyak 6 orang. Nah, itu deskripsinya begitu. Jadi ada maknanya, ada artinya. Oke, itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ya, ini coba Anda foto kah apa ya? Karena nanti ini untuk dibicarakan. Setelah ini kita bicara yang lain, tapi bukan datanya. Sudah ada foto ini? Yang ini datanya? Sudah, Pak. Oke. Coba kita lihat tabel distribusi frekuensi. Beda ya, ini tabel ada nama distribusi frekuensi. Kalau ini kan hanya tabel itu. Nah, oke. Tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai terurut. Nah, sekarang diurutkan. Kalau tadi masih berserakan, ini sekarang diurutkan. Mulai dari terkecil sampai ke yang terbesar, atau dibalik. Mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini terserah Anda ya. Atau terserah si penyaji data. Mana yang enak ya, tergantung dari pemahamannya. Anda memahaminya itu lebih nyaman dari kecil ke besar kan, atau dari besar turun ke yang kecil. Oke, dan banyaknya data sesuai dengan nilai data. Dalam tabel distribusi frekuensi terdapat beberapa hal yang perlu dipahami. Oke ya. Kalau pengertiannya pengertian tabel tadi, istilah, terutama istilah-istilah yang ada di dalamnya. Nanti dalam tabel distribusi frekuensi itu ya yang jelas ada tadi, kalau data tabelnya diperoleh dari ini ya harus ada kata misalkan ya, frekuensi, ada kata nilai, ini kan nilai menunjuk ini. Nah, ini diurutkan. Nah, baru nanti ya, biasanya ada kata jumlah. Itu yang biasa digunakan, belum menggunakan lambang-lambang. Nanti kalau secara statistik, lambangnya tuh ini X1, X2, X3, X4. Itu kalau mau cari dalam bentuk umum. Tapi ini kan cukup memahami aja. Oke. Nah, kalau cara pembuatan kan biasa. Oke. Nah, sekarang ada namanya frekuensi relatif. Ini isinya data tadi ya. Misalkan mulai dari tertinggi ke yang rendah.
Tadi yang tertinggi tadi kan 80 ya. Banyaknya berapa? 2 ya, 2 mahasiswa. Ya, Mbak, tadi yang jawab tadi. Betul ini 2 jawabannya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang coba kita deskripsikan ini. Ini aja. Nah, ada yang mau mendeskripsikan? Karena ini kalau nggak dibunyikan, gitu ya, tidak dideskripsikan, itu tidak ada artinya. Yo, ada yang mau mendeskripsikan? Mungkin nanti sampai di sini. Iya, Pak. Oke, silakan Mas. Jadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang mendapatkan nilai 80 itu terdapat 2 orang. Oke, nah betul. Tinggal nanti dipoles Mas ya bahasanya. Sebentar, bateraiku mau habis. Nah, itu namanya deskripsi gitu Mas. Jadi kita membaca data, membaca tabel ya seperti itu gitu. Jadi kita paham, oh ternyata mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga dalam UAS statistik ya, tadi ya, UAS semester sekian mata kuliah statistik yang mencapai nilai 80 itu ternyata sebanyak 2 orang. Nah, berarti yang lainnya itu di bawah ini. Berarti yang lainnya itu di bawah 80 karena ini nilai tertinggi. Jadi kita bisa ini juga bisa mendeskripsikan dalam bentuk lain. Namanya frekuensi relatif. Itu dalam bentuk persen. Yo, gimana cara mencarinya? Ada yang bisa? Jadi begini maksudnya. Nilai tertinggi dalam UAS adalah 80. Ternyata dicapai oleh 2 orang. Nah, sekarang kita nyatakan dalam bentuk proses. Ada berapa persen mahasiswa yang nilainya 80? Nah, kan gitu pertanyaan. Perbandingan, Pak. Iya boleh, gimana caranya? Yang saya tanyakan cara memperolehnya. Misalnya kan ini ada nilai 80 yang dapat 2 orang ya kan. Ya. Nah, jadi jumlah orang yang dapat nilai 80 itu dibandingkan dengan seluruh nilai. Oke, terus? Nah, nanti di situ bisa didapat ini. Oke, secara konsep udah bener, Mas. Oke. Sekarang diaplikasikan, diterapkan, direalkan, dinyatakan. Untuk ini, berapa persen ini? Ada. Oke, secara konsep betul. Sekarang 25%, Pak. nah, caranya, ini makanya saya tanya nih, bagaimana cara memperolehnya? Yang banyak 25%. orang itu kan 2, Pak. Yang yang mendapatkan nilai 80 itu 2. Terus dihitung sama dibagi keseluruhan data. Iya. Ya, itu kan ada 80. Jadi 2 dibagi 80 itu 0,025 sama dengan 25%. Oke, 25%. Yuk, gimana yang lain? Betul kan jawaban Mbak Jamila? Oke, secara konsep betul gitu. Ya. Itu konsepnya begitu. Ya benar konsepnya. Saya kasih contoh ini di kelas kita ini nanti. Ya, saya kasih contoh. Terdapat 5 dari berapa mahasiswanya? 5 dari anggaplah 30 ya. Terdapat 5 dari 30 mahasiswa yang menggunakan kudung warna hitam. Nah, berarti ada berapa persen itu?
terdapat 5 mahasiswa yang berkerudung hitam. Ada gitu aja lah. Dari 30 jumlah mahasiswa 30. Berapa persen yang menggunakan kudung hitam? Ada. Yo, cara ngitungnya gimana? 2,5%, Pak. Iya, caranya gimana? 2 dikali 100 per 80. Oke, 2 kali 2 kali 100 per 80. nah, tulis ya sini ya. Karena ini bukan Excel ya, saya tulis biasa. 2, nanti kalau pakai Excel pakai gini ya. 2 kali berapa, Mas? 2 kali 100 per 80. Oke, 1 top kurung. Berarti ini saya kurung. Nah, dibagi 80. Gitu. Gini. Iya, Pak, karena jumlah data totalnya ada 80. Oke. Nah, oke, yang lain gimana? Sependapat enggak? Ini konsepnya betul ini. Konsepnya benar. 2 itu menyatakan frekuensi. Oke ya, jadi banyaknya orang. 2. 80. Nah, ini 80 ini menyatakan apa nih, Mas? Menyatakan jumlah keseluruhan data ada 80. Jumlah keseluruhan data ya, bukan Sampel, nilai ya. Bukan nilai ini. Iya. Oke. Jadi 2 itu menyatakan frekuensi, 80 ini menyatakan ini jumlah, ya, jumlah frekuensi. Nah, 100 ini menyatakan apa, Mas? 100 ini? Kalau persen kan Pak ada 1 sampai 100% gitu. Oke, nah Diambil yang betul. paling. Ya, 100 menyatakan kalau utuh itu ya 100%. Kan. Jadi kalau 80 ini ya berarti 100%. Padahal hanya ada 2. Kalau hanya ada 2 itu berapa persen kan? Jadi hasilnya adalah berapa, Mas? 2,5%, Pak. 2,5%. Nah, oke. Karena persen sudah ada di atas, ini tandanya, maka tidak perlu beri tanda persen. Tetapi kalau di sini tidak ada tanda persen, ini tidak ada, maka sini kasihlah tanda persen. Oke. Ada cara yang lain? Tadi, siapa Mbak Jamila tadi? Kalau ini gimana Mbak Jamila? Cara lain gimana? Ini tadi siapa yang jawab? Mas Fauzan ya? Saya Pak, Muhammad Fudali, Pak. Oh, Muhammad juga. Muhammad siapa namanya? Muhammad Fudali. Fudali. Oh iya, Muhammad Fudali. Pak, Ya. Mungkin hampir sama kayak Fudali, cuma pertamanya ini 2 dibagi 80 kali 100%. Ya, oke. Sama dengan 20 per 8. 20 bagi 8 sama dengan 2,5%. Oke, betul. Nah, cara itu juga boleh. Cara ini juga boleh. Tinggal mana yang Anda lebih mudah memahami. Nah, itu namanya konsep. Ya. Ini konsep mencari frekuensi relatif. Nah, kenapa ini harus dimengerti? Kenapa ini harus dipahami? Karena nanti ya, kalau Anda menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi lainnya, itu nggak ada cara ini. Ini nggak muncul gitu loh ya. Tahu-tahu di sini itu angka aja, hasilnya aja gitu. Nah itu bagi yang belum tahu konsepnya akan kebingungan. Gitu. Dari mana ini? Dari mana? Nah itulah makanya meskipun misalkan ya Anda nanti sudah bisa menggunakan aplikasi, tapi konsep dasarnya itu harus dimengerti.
Apalagi nanti kalau kita menggunakan SPSS, itu enggak ada cara-cara penghitungan itu enggak. Yang ada hasil aja, langsung hasil. Nah, itu maka kita perlu untuk memahami konsep dasarnya. Oke, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Terus saya tadi menghitung itu 45 tadi ya, berapa di sini? Tadi kan kayaknya 6 gitu. Nah, ini berapa persen ini? Frekuensi relatifnya berapa? Tujuh 7,5 Pak. 7,5. Asalnya dari mana? Sama seperti yang di atas tadi. Ada 6 yang dapat nilai 45 dikali 100 karena persentase dibagi 80 keseluruhan Ya. data. Oke, betul. Nah, atau mau pakai cara Mbak Jamila tadi boleh. Tinggal mana yang Anda lebih paham gitu. Cuma hati-hati ya kalau menggunakan kalkulator. Hati-hati kalau menggunakan kalkulator. Karena kadang-kadang operasi yang berlaku itu kan perkalian dengan pembagian itu harus dikerjakan bersama, lebih duluan gitu. Oke. Ada pertanyaan kah ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini sedikit agak memikir. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kalau tadi kan hanya tabel distribusi frekuensi aja. Sekarang ditambahin namanya frekuensi kumulatif. Nah, ini tadi kita kenalkan namanya frekuensi relatif. Beda ya. Frekuensi relatif dengan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang ini ya. Oke lah, saya baca ya supaya tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebagai tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi yang frekuensinya itu dijumlahkan selangkah demi selangkah. Nah, ini ya agak sulit ini memahami selangkah demi selangkah. Nah, cuma pengertiannya memang begitu ya. Jadi nanti di sini frekuensinya itu hasil dari penjumlahan selangkah demi selangkah. Nah, oke, kita lihat sekarang. Karena dalam tabel dalam distribusi frekuensi kumulatif ini yang dikenal ada dua, ya. Yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, satunya lagi adalah atau lebih. Nah, ini aja. Kurang dari atau lebih. Nah, penerapannya ini nanti, penerapannya itu nanti kalau kita sudah sampai pada modus. Nah, itu nanti kita ketemu istilahnya. Oke, sekarang kita lihat ini, kita pahami dulu. Nih, saya buatkan mungkin bisa dipahami ini. Misalkan begini, ada data. Saya tulis mulai dari kecil sampai ke besar. Yang kecil 10 sebanyak F1. Nah, ya. Yang 20 nilai 20 sebanyak F2. Yang nilai 30 sebanyak F3. Yang 40 sebanyak F4 dan yang 50 sebanyak F5. Nah, ini anggaplah ini bilangan ya. Ini angka. Oke. Anda mau isi sama boleh. Misalkan F1 sama dengan F3 boleh. Atau Anda isi yang berbeda semuanya boleh juga. Nah, ini hanya lambang. Artinya ini berlaku umum. Nah, asal menunjuk frekuensi. Frekuensi itu bilangan bulat. Jangan frekuensi itu bilangan pecah, enggak ada. Misalkan
Ini logikanya gini. Mahasiswa yang mendapat nilai 80 itu sebanyak 2 orang. Berarti frekuensinya 2. Tetapi kalau Anda isikan, misalkan ya Anda saking ngantuknya ke apa gitu ya, sehingga mengisi frekuensi itu ada yang 2,5 misalnya. Nah itu kan kalau dibaca berarti banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai 80 adalah 2,5 orang. Kan enggak ada orang kok pakai setengah, enggak ada. Pasti, makanya ini pasti bilangan. Tapi kalau sini pecah boleh. 80,5 boleh, 40,7 boleh. Tapi di sini harus diskrit tadi itu. Diskrit. Oke. Sekarang frekuensi kumulatif kurang net. Nah, sekarang ini enggak bisa dihafalkan, tapi ini pakai apa ya? Pakai logika, pakai penalaran. Contoh begini. Ini datanya 10 sampai 50. Pertanyaannya kan begini. Berapa frekuensi kumulatif kurang dari 10? Berapa banyaknya frekuensi ini ya, yang nilainya kurang dari 10? Yang kurang dari 10. Nah, data 10 ini adalah data yang paling kecil. Nah, berarti adakah data di bawah nilai 10? Enggak ada kan? Nah, kalau enggak ada berarti 0. Kemudian 20. Nah, ini data 20. Berapa frekuensi kumulatif kurang dari ini yang dapat nilai 20? Yang mendapat 20 ini kan sebanyak berapa? F2 kan? Nah, berarti yang mendapat kurang dari F2 itu ada berapa? F1. Ada F1 aja. Satu Pak, F1. Ya, ada F1 aja. Banyaknya orang yang mendapat frekuensi kumulatif kurang dari ini misalkan, kurang dari F3. Artinya yang mendapat nilai 30. 2. Sebanyak berapa? 2 F1 dan F2. Iya, F1 ditambah F2. 2. Nah, jadi F1 tambah F2. Itu menunjuk kurang. Nah, kalau kurang dari 50. Kurang dari 50 berarti kan kurang dari ini, F5. Berarti mulai dari sini ya, F1. F1 kan nilainya 10, berarti kan kurang dari 50. F2. F2 kan 20. Kan kurang dari 50. Nah, berarti ini ikut dihitung. Nah, sampai F4. Jadi F1 tambah F2, F3, F4. Nah, itu frekuensi kumulatifnya. Maka tadi dikatakan hasil penjumlahan selangkah demi selangkah. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kalau atau lebih, frekuensi kumulatif atau lebih. Oke, atau lebih. Gini. Frekuensi kumulatif 10 atau lebih. 10-nya ikut dihitung enggak? Iya, Pak. Oke, jadi ikut dihitung. Ya. Frekuensi kumulatif 30 atau lebih. Frekuensi kumulatif atau lebih dari nilai 30. Jadi frekuensi yang untuk 30 dihitung enggak? Dihitung, Pak. Dihitung. Ini loh aja atau lebih. Nah, jadi ini kalau yang terkecil berarti kan ini atau lebih, berarti dihitung semua. Kenapa dihitung semua? Karena datanya itu semakin ke bawah itu semakin besar. Berbeda kalau kita melihat yang dari data terbesar. Ya. Yang data terbesar itu hanya ini aja, hanya F5 saja. Karena di atasnya tidak ada. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif. Hasil penjumlahan selangkah demi selangkah. Ini kalau lambangnya jumlah ya, sigma ini dipelajari di SLK.
Kalau hasil penilaian F1, F2, F3 sampai F5 ya ini nulisnya. Tapi kalau kita belajar statistik langsung ke rumus, wah, bikin kacau. Ya. Males. Oke, sekarang ini. Frekuensi kumulatif. Nah, ini. Sekarang ini. Kalau ini kan sudah saya isi ini. Coba kalau datanya ini. 10 sampai 50. Yang dapat 10 itu 8 orang, yang 20 itu 7 orang, yang 30 12 orang, seterusnya. Frekuensi kumulatif kurang dari nilai 10. Jadi kurang dari 8. Ternyata tidak ada. Ya, karena 10 itu yang paling kecil. Nah, berarti di sini isinya 0. Yang frekuensi kumulatif kurang dari 20. Ya enggak ada, adanya hanya satu ini aja, yaitu 8. Ini. Yang kurang dari 30. Kita lihat frekuensi di sini. Ya. Yang mendapat nilai kurang dari 30 itu ada 20 dan 10. Berarti ini yang dijumlahkan. Ya. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, terus yang kurang dari 40 berarti ada 3. 1, 2, 3. Oke. Sampai di sini kan sudah 15 ini. Nah, 15 tambah sana aja. Jadi hasilnya 27. Kurang dari 50 ada 9. Yang 50 sendiri ada 9. Nah, yang kurang dari 50 kan ada 1, 2, 3, 4. Yaitu ini. Mulai dari 10, 12, 7, 8. Nah, frekuensi kumulatifnya yang 40 tadi kan 27. Tambahlah dengan yang 37. Nah, ini kurang dari. Nah, sekarang coba ini diisi. Ayo. Mulai dari bawah boleh, mulai dari atas boleh. Sekarang kalau mulai dari atas. Kurang dari 50. Frekuensi kumulatif kurang dari 50. Adalah? Ayo, Mas. Ada yang bisa? Ayo, saya yang nulis. 7. 7 tambah 12. Betul. Tambah 10. Tambah 10. Betul. Tambah 9. Tambah 9. Oke. Nah, ini banyaknya. Nah. Jadi ada berapa itu? Tinggal ngitung aja. Sekarang yang frekuensi kumulatif kurang dari 40. 12 tambah 10 tambah 9. Oke, saya copy aja. Ya. Nah. Terus kurang dari 30. Berarti ini tidak dihitung. 19. Nah, berarti 8 ditambah 7. Kurang ya, dari kurang dari 30. Oh, kurang dari 30. Kurang dari 30 berarti 20 sama 10. 10 tambah 9. 19. Tambah 9. Oke. Kurang dari ya ke bawahnya. Mana? Oke. Wah, kenapa ini hilang? Oke. Sekarang kurang dari 20. 9, Pak. 9. Ini hanya ini aja, 9. Oke. Nah ini? 0. Nah, kurang dari 10. 0. Oke. Paham? Ada pertanyaan? 16. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan ada di gambar 2 itu, Pak. Nah, kan ini ada tabel
kumulatif kurang dari sama kumulatif atau lebih. Nah, Iya. jadi kalau misalnya yang tabel paling kanan ini lebih dari, itu berarti beda Pak ya? Atau lebih. Kalau lebih dari berarti beda ya. Beda ya kan? Ini berarti nggak dihitung. Udah dihitung yang nilainya. Iya. Oke Pak. Itu kalau misalkan frekuensi kumulatif lebih dari ya. Gitu ya. Tapi kalau ada kata atau, hati-hati ya. Atau. Oke, betul Mas. Oke. Ada yang bertanya? Yang lainnya silahkan. Nah, kalau enggak gini. Ini pertanyaan saya. Kenapa ini tidak dihitung jumlahnya? Kalau ini kan dihitung ini. Ini kan dihitung frekuensi di sini. Tapi kenapa ini frekuensi kok tidak dijumlahkan? Kalau dijumlahkan berapa ini? 8, 15 dengan 12 kan 27, 37, 46. Nah, ini jumlahnya 46. Sama ini 46. Tapi kenapa ini enggak dihitung? Hati-hati ya kalau dalam frekuensi kumulatif. Ada yang bisa jawab? Hasilnya sama, Pak. Iya kah? Banyak loh Mas ini. Oh, lain, Pak. Banyak ini Mas. Ini berapa ini? Ini sendiri berapa ini? 19, ini 31, ini 38 ini. Yang atas itu 38. Padahal di sini hanya 46. Masih ditambah ini. Kenapa tidak dijumlahkan? Nah, makanya ya nanti kalau dalam misalkan Anda menyajikan tabel itu, jangan dijumlahkan di sini. Ini jangan jumlah karena frekuensi yang ada di sini itu tidak menunjuk pada frekuensi banyaknya yang 50 saja. Tapi frekuensi yang lain itu sudah ikut dihitung. Yang ini juga, ini kan sudah dihitung juga. Malah dia sendiri tidak dihitung. Nah, ini kalau dihitung pasti jumlahnya lebih besar. Nah, makanya tidak dihitung. Hati-hati untuk frekuensi kumulatif. Oke, sekarang ini ya. Atau lebih. Nah, sekarang mana gambarnya? Nah, yang sebelah kiri sudah saya isikan. Tapi bukan berarti isinya sama, gitu ya. Oke, sekarang ini. Atau lebih. Nah, berapa frekuensi kumulatif 50 atau lebih? Satu Pak, 8. 8. Frekuensi kumulatif atau lebih? Atau lebih. 8. 1 Pak, 8. Ya, betul. Kenapa tidak 0? Nah, kan gitu. Karena ada atau lebih. Karena ada atau. Nah, kalau lebihnya itu 0. Kalau ini diganti lebih dari, nah berarti ini 0. Sekarang bawahnya. Frekuensi kumulatif 40 atau lebih. 7 ditambah 12. Ya, 7 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 9. 7 ditambah 2. Di sini, Mas. Lebih dari. Atau lebih dari 40. Atau lebih dari. 7 tambah 8. Kalau ke bawah itu nilainya lebih kecil ya. Oke Pak, oke, Ya. siap. Tapi yang dilihat adalah yang lebih besar Ke atas, dari ke atas. 40. Ya. 8 dan 7. Ya, makanya nanti hati-hati ya kalau ini sengaja ya datanya saya balik. Ada data yang dari kecil ke besar, ada data dari besar ke kecil. Nah, di buku-buku itu juga macam-macam penyajiannya. Ada buku yang selalu menyajikan dari besar ke kecil. Tapi ada juga buku yang menyajikan dari kecil ke besar. Oke. Jadi ini 15 ya.
Oke. Ini tinggal tambah aja. 20. Kan ini 15 tambah 12. 27. 7. Ini isinya adalah ini ditambah ini. 37. Yang terakhir adalah ini ditambah ini. 46. 46. Nah, gitu. Nah, oke, itu frekuensi kumulatif. Nah, paham Mas ya? Ini mudah-mudahan ya ada anulah pemahaman atau konsep yang dipahami. Oke. Silakan Mbak-mbak, Mas-mas kalau masih ada pertanyaan. Coba sekarang begini. Oh ini, masih ada ini. Sekarang dijadikan satu tabel. Saya mengambil yang lain. Frekuensinya sekian. Mahasiswa yang mencapai nilai 9 itu sebanyak 3 orang. Yang nilainya 15, 6 orang. Yang 24, sebanyak 12 orang. Yang mencapai 30, 8 orang. Yang 45, 10 orang. Ini contoh aja. Nah, yo sekarang di sini Mas. Kurang dari. Berapa? Oke. 0. Terus? Kurang dari 15? 3. 3. Terus? 9. 9. Terus? 21. Yakin 21? Kenapa? Kurang dari 30 kan Pak? Ya. 21. Ya. 21. Oke. Terus? Terakhir. 45. Yo. 31. 29. 20. 29. Nah, itu. Jadi ini selangkah demi selangkah menjumlahkannya. Nah, sekarang ini beda lagi ini. Atau lebih, frekuensi kumulatif 9 atau lebih. 3. Tambah 12. Tambah 8, tambah 10. Atau dari sini mungkin lebih enak. Oh ya. Oke, kalau dari sini 10. 10. 10. Oke. 8. 10. Kok sama? 18. 18. 18. Nih, 30. 30. 30. yakin 30. 24 atau Oke. Terus 30. 36. 26. 36. 39. 36. 36. 36. 36. Sini 39. 39. 39. Nah, ternyata ujungnya ini beda ya. Jadi tidak bisa untuk pedoman. Oh ya. Nah, sekarang relatif. Frekuensi. 7,6%, Pak. 7,6. Oke. Oke ya, karena di atas tidak ada persen, maka saya beri persen. Persen, mana persen? Oke. Berapa? Oke, 15,3%. 15,3%. Oke, di mana tadi? Sini ya, 15,3%.
Terus bawahnya 30,7%. 30,7%. Ini mestinya lebih sedikit ini. 20,5%. 20,5%. Satu lagi. 25,6%. 25,6%. Nah, gimana mengeceknya kalau itu betul? Ya, ada yang bisa jawab. Gimana ngeceknya? Kalau ya paling tidak mendekati betul lah. Tapi kan kita bisa mengecek. Halo. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Bagaimana mengeceknya? Bagaimana apa ya? Kalau jawaban masing-masing, oke lah nggak usah masing-masing ya, karena dari hasil yang sudah dipaparkan ini nanti kan kita bisa mengatakan wah itu hampir betul, ini betul. Gimana caranya? Mudah loh ya, mudah sekali. Caranya adalah Kita apa, Mas Budali? Nurmubin Pak tadi Oh, yang mau jawab. Nurmubin. Ayo, apa Mas Nurmubin? cek frekuensi yang relatif. Apabila ditambahkan dia akan menghasilkan 100%. Oke, nah itu betul Mas. Nah itu betul enggak jumlahnya itu 100? Nah, kalau tidak 100 kemungkinan di sini. Nah, ini yang bilangan-bilangan yang pecah ini mungkin yang kebesaran kah atau gitu ya. Tapi mestinya harusnya ini enggak boleh lebih. Ya. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Anda akan bermain pada pembulatan angka di sini. Akhirnya nanti Anda cari yang jumlahnya itu seandainya lebih 100 ya 100 tapi lebih sedikit gitu ya, lebih 0,00 berapa lah. Tapi kalau yang kurang berarti kan 99,99 berapa persen. Gitu. Oke, nah sekarang gini Mas. Coba Anda keluarkan Excel-nya. Pak, kalau Ya. lebih dikit atau kurang dikit itu nggak masalah Kak, Pak? Ya kita buat sampai ini ya. Kita buat pokoknya jumlahnya 100%. Mungkin ada yang dikurangi gitu ya. Ada yang dikurangi. Artinya mungkin ada yang dibulatkan, ada yang tidak dibulatkan. Nah, kalau ada yang dibulatkan kan berarti itu ada tambahan. Tapi yang tidak dibulatkan kan berarti itu pengurangan. Pokoknya nanti jumlahnya sekian. Kalau kurang selisih sedikit enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Karena ini kan sebenarnya kan harga pendekatan. Pembulatan itu kan pendekatan. Oke, sekarang coba Anda ambil Excel Anda. Nah, Anda buktikan betulkah ini? Nah, gitu. Bisa dinyatakan. Nah, akhirnya nanti kita nyatakan dengan apakah Anda nyatakan dengan diagram batang, boleh. Nah, untuk melihat ini. Betul enggak?
Oke, ini bilangannya hanya sedikit aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini frekuensinya. Yang dimasukkan di Excel ini aja. Ya. 2 kolom itu aja. Itu pun mungkin tidak semuanya gitu ya. Jadi kita buktikan bahwa kalau di Excel itu tidak ada perhitungan, tapi adanya langsung hasil. Nah, nanti akan kelihatan. Kita hanya ngecek ini dulu. Silakan. Siapa yang mengeluarkan Excel? Silakan Anda coba. Ada Mas Fudali bawa Excel di situ? Ada Excel? Apa? Activate akun Microsoft Office saya lagi mati, Pak. Oh, Mas Nurmudin, Mubin, ada Excel? Ya Pak, ada Pak. Ya, kita tunggu. Coba yang mbak-mbak juga ya, nanti di cross check gitu. Betul nggak itu? Nah, yang dikerjakan Mas Nurmudin itu. Karena nanti dalam apa ya, untuk olah data itu biasanya ini, ya. Ini tuh bisa Anda terapkan pada penelitian kualitatif, bisa juga diterapkan pada penelitian kuantitatif. Karena nanti kan hanya menunjuk persentase. Ini persentase. Atau pakai perhitungan biasa boleh dengan Excel ya. Boleh, cepat itu. Formulanya kan tadi sudah saya berikan tadi. Tuliskan formulanya tadi. Jadi Anda membuat berapa ini? Ya, tabel yang terdiri dari 2 kolom. Ya. Untuk baris pertama isinya ini, baris kedua ini, baris ketiga ini, baris keempat ini, baris kelima ini. Nah, untuk kolom berikutnya, 1 kolom lagi itu untuk ini menghitung ini, untuk menghitung besar persentasenya berapa masing-masing bobotnya. Nah, dengan menggunakan ini, Anda bisa juga menyajikan ke apa ya, misalkan ke diagram batang. Nanti ini muncul juga. Tuh. Kalau Anda menggunakan diagram batang, diagram lingkaran atau lainnya itu Anda tidak perlu menghitung. Tapi kalau Anda mau menghitung biasa ya biasa saja menghitungnya tadi, aturannya masukkan di sini. Nanti ketemu hasilnya. Masukkan di kolom ketiga. Jadi Anda membuat 3 kolom. Setiap kolom itu ada 5 baris. Jadi kalau Anda membuat 3 kolom ya berarti 3 kolom dengan 5 baris. Sudahkah Mas Nurmudin? Sudah ketemukah hasilnya? Belum Pak, belum Pak. Belum.
Kayaknya sekarang nggak bisa ya jadikan apa hostnya dialihkan gitu. Nggak ada sekarang pilihannya. Nah, ini kalau nggak bisa dialihkan kan kita kerepotan kalau persentase. Biasanya bisa muncul di sini, nggak bisa. Ya. Halo, sudah kah? Ketemu? Kalau enggak, coba saya stop ini ya, saya stop. Saya cari anu dulu. Ya. Ya, nggak bisa dialihkan ya hostnya. Kalau yang kemarin masih bisa. Oke. Saya munculkan dulu Excel saya. Dari Excel. Excel. Ini ada 2 malah. Muncul di layar Anda nih. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Coba ini ya. Nah, tadi angkanya ini ya. Ini kalau misalkan kita mau mencari prosentase, ya, kalau mau mencari prosentase, kita cari jumlahnya dulu. Ini tadi kan nilai ya, atau data nilai. Yang di sini kan frekuensi. Kalau kita cari jumlahnya, jumlah kan di sini. Ini tinggal jumlah aja. Anda pakai ini ya, pakai jumlah gitu, ya, sum. Anda blokkan, tutup kurung, enter. Nah, jumlahnya 39. Nah, sehingga kalau kita mau mencari yang di sini, kita buat ini satu lebarkan ya. Misalnya mungkin kurang lebar ini, dilebarkan tabelnya. Ini kita lebarkan kolom. Ini kolomnya. Ini kita buat berapa? Misalkan 35 gitu kayak. Nah, agak gede ya.
Misalkan ini, itu kita pakai di sini. Ini misalkan kita akan mencari frekuensi relatifnya, nah tinggal masukkan aja. Sama dengan, ya, kalau supaya panjang. Kita perpanjang. Ulangi dulu, nggak mau dia. Biar agak panjang. Nah, sama dengan yang dihitung adalah ini 3. Oke, 3. Ya, mau dikurung dulu boleh. Dibagi. Atau enggak usah pakai gitu ya gini. Sama dengan ini diklik. Nah, kenapa muncul ini? Harusnya enggak muncul ini. Harusnya enggak muncul. Sama dengan ini diklik. Apa muncul itu? Dibagi ini. Ya. Kemudian ini Anda tutup kurung. Oke, tutup kurung. Lalu dikalikan. Kalau dikalikan kan berat Anda pakai lambang. Kalikan 100. Enter. Nah. Ini persennya sudah ada di sini. Sehingga tidak perlu, kalau mau dilengkapi gini, oh pakai ini aja. Oke, yang ini sama aja ya. Untuk mencari yang di ini sama dengan, oke, ini dibagi ini tepurung dikalikan 100, enter. Nah, nanti kalau dijumlahkan ya hasilnya lebih atau kurang, biasanya lebih. Itu biasanya hasil pembulatan ini yang koma-koma ini. Sudah bilang ini. Dibuatnya agak besar. Hasil ini yang hasil pembulatan itu, misalkan ini 69 Anda bulatkan jadi 7. Itu kan nanti kalau dijumlahkan semuanya kan sudah melebihi. 15,38 akhirnya 3 ini dibulatkan jadi 4. Kan lebih ini nanti jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau mau cepat gini aja. Nah, enter loh, nggak mau dia. Ya nggak mau. Ini mau saya copy. Copy. Buka 1, mau enggak dia di sini? Enggak mau. Berarti jangan main copy. Ya udah, pakai manual aja sama dengan 12 dibagi 39 boleh ini. Nah, tutup kurung dikalikan 100. Boleh ini. Apa enggak mau? Ini kurang maju ya. Nah, kenapa enggak mau? Oke. Kita ganti cara tadi yang lebih, kita enggak perlu nulis angkanya 12. Kenapa enggak muncul? Ada masalah ini. Oke, nah itu cara perhitungannya begitu. Ini enggak tahu ini kalau ada masalah.
Ya, ada pertanyaan, silakan. Sambil saya coba. Nah, sudah bisa. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini kalau mau menghitung dengan Excel. Sama dengan Mas Morumubin sudah menghitung kah? Sudah, Halo? Pak. Sama ya hasilnya ya, maksudnya harusnya sama. Coba ya, coba Mas Morumudin buat diagram batang coba. Diagram batang. Oke, Pak. Nah, mau dia pakai kopi. Ini kalau dijumlah kan hampir 100 ya. Karena di belakang ini mungkin masih ada pembulatan. Coba. Oh, 100 pas. Saya bulatkan. Mudah-mudahan bisa ya, apa Anda jadikan host. Sekarang nggak bisa dipakai untuk mengalihkan hostnya. Waktu kemarin tuh bisa. Ada pertanyaan ini? Ini manual ya, ini perhitungan manual, tetapi pakai Excel. Manual tetapi pakai Excel. Nah, kalau Anda menggunakan kalkulator, misalnya juga angkanya seperti ini ya, banyak ini di belakang koma. Nah, hasil pembulatan ini yang kalau dijumlahkan tidak ya, tidak tepat 100. Karena kalau Anda bulatkan misalkan 7,6,7 misalkan gitu. Ini 15,4. Ini 30,8. Lebih besar ini jumlahnya. 20,5. 25,6. Jadi ada yang dibuang, ada yang ditambahkan. Coba kita lihat jumlahnya berapa. Kopi aja. Nah, tepat 100 ya. Ini untung-untungan ini 100 ini. Ini untung-untungan. Jadi nanti kalau Anda meneliti itu ya hasilnya kurang lebih itu ya betul juga, tidak salah. Oke, ya ini manual. Sebenarnya saya inginkan itu ya Mas Normubin itu bisa menampilkan tapi tanpa perhitungan. Nah, salah satu caranya kan menggunakan diagram itu tadi. Apakah diagram batangkah atau diagram yang lain. Nah, itu nanti langsung muncul seperti ini. Apakah 7,7 atau 7,69 atau 7,6923 itu terserah kita. Sudah bisa Mas untuk membuat diagram batangnya? Belum, Pak. Belum.
gimana ya ini ya supaya hostnya ke Anda gitu loh maksud saya. Tapi sekarang kok nggak bisa, mungkin diatur begitu. Just video. Klik tanda panah kecil sebentar dulu. Kemarin kata klik yang di tanda di titik 3 ini. Mana yang tanda panah kecil yang mana? Share screen. Share screen bagian. Sebentar dulu Mas, mana tak carinya panahnya mana ya? Oh di bawah ya. Berarti saya stop screen dulu nih. Coba saya stop screen. Iya, stop screen maksudnya. Invite. Mana Mas, di mana? Ke atas itu, ya. Enggak ada Mas, adanya one participant can share at a time. Oh, multiple ini mungkin, multiple participant. Tapi tetap enggak anu juga. Enggak bisa juga. Add one sharing option. Sudah bisa? Oh, ya berarti otomatis berarti memang dibuat otomatis. Karena kemarin harus dirubah dulu. Oke. Yo, silakan Mas Mupin di share itu hasil Excel-nya itu. Mana tadi Mas Mupin? Ayo Mas. Atau Mbak-mbak ini yang membuat Excel untuk diagram batang misalkan. Kalau yang manual tadi kan sudah saya peragakan untuk manual, karena lebih jelimet manual itu. Halo, ini Mbak-mbak ini ada yang mengaktifkan Excel enggak? Kayaknya banyak yang laptop juga ini. Atau Mas Fadli sendiri? Halo? Iya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan materinya nih, sudah hampir jam 5. Suruh absen aja. Jawablah dari pertanyaan berikut. Berapakah jumlah frekuensi yang nilai datanya kurang dari 3,5? Frekuensi yang datanya kurang dari 50. Nah, ini untuk presentasi minggu depan. Ditambah dengan Anda sajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Jadi itu untuk bahan presentasi minggu depan. Nah, sekarang Mas Khairin mana Mas Khairin? Halo Mas? Halo? Ada enggak? Mas Khairin ada? Ya Pak. Ya. Nah, Anda ini Mas, dibuat kelompoknya ya. Sekalian diundi lah atau diapalah terserah ya. Untuk minggu depan tuh siapa yang presentasi. Nah, nanti saya pokoknya tinggal terima daftarnya saja. Untuk ini menggunakan tabel yang ini ya, tabel data yang ini. Yang banyak tadi itu. Nih. Makanya pertanyaannya kan berapa yang nilainya kurang dari 35 gitu.
kurang dari 50, kurang dari 60. Nah, kemudian data itu tadi Anda sajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Itu banyak variasinya ya, kedua diagram itu. Artinya mau menggunakan 2 dimensi, silahkan. Mau 3 dimensi, silahkan. 3 dimensi pun banyak variasinya. 2 dimensi juga banyak variasinya. Nah, itu yang menarik, yang mana bagi Anda. Oke, jadi nanti presentasinya di awal kuliah ya. Jadi di menit pertama. Mungkin sekitar 15-an menit untuk Anda presentasi. Sekalian aja Mas Khairun mana? Tadi ya Pak. Ya. Sekalian aja ditentukan misalkan kan pertama Anda bentuk kelompok. Kelompok dibentuk dulu. Berarti ada berapa kalau satu kelompok 3 mahasiswa. Kemudian ditentukan juga siapa yang maju pertemuan keberapa. Gitu. Anggaplah besok itu kan presentasi pertama minggu depan itu. Siapa yang presentasi kedua, siapa yang ketiga. Nah, kemudian hasil ini ya, hasil kerjaan Anda itu nanti Anda buat link Anda simpan di Google Drive Anda. Linknya Anda kirimkan ke saya, ke Google Classroom. Nanti saya buatkan kelasnya, ruang kelasnya. Cukup satu aja ya, satu tugas itu untuk 3 mahasiswa. Nah, nanti di tugas itu ditulis nama anggotanya. Kalau di situ misalkan hanya Anda tulis sendiri, ya berarti Anda sendiri yang ngerjakan itu. Jadi tidak perlu semua mahasiswa mengirim. Jadi satu kelompok satu aja kirim atas nama siapa gitu. Cuma di dalamnya diberi nama. Paham ya untuk tugas ini? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Pak mau tanya Pak, Ya. sebelum tadi pertanyaannya itu yang itu kan Pak. Nah terus yang data angka-angkanya itu pakai yang sebelumnya awal-awal tadi itu kan Pak. Iya, iya betul. Nah kan dibuat diagram batang sama lingkaran itu kita buat tabel dulu ke awalnya. Pasti itu, pasti Anda buat tabel dulu. Tidak mungkin kalau tidak akan membuat tabel. Karena keperluan untuk Excel pasti Anda membuat tabel. Ya Pak. Terus yang dikerjakan itu B1, B2, B3 itu Pak? Yang Anda kerjakan kan yang ini aja. Yang itu aja? Ya ini kan. Ini aja. Ini kan pasti pakai tabel ini. Ini pakai tabel. Kalau frekuensi relatif Pak juga? Nanti frekuensi relatif muncul di ini. Di apa? Di diagram. Di diagram. Diagram yang Anda buat di Excel itu. Nanti muncul di situ. Otomatis itu. Nah, tinggal Anda berkreasi supaya muncul itu gimana? Ya Pak. Nah, itu nanti kan untuk keperluan misalkan Anda perlu membuat diagram dalam penyajian data di skripsi misalnya. Nah, itu banyak variasinya. Oke. Ada yang lain yang ditanyakan? Oke, ya silakan. Yang di Excel itu yang membuat itu tadi, membuat diagram itu. Kalau ini kan boleh tidak dengan Excel, enggak apa-apa. Itu kan biasa. Cuma kalau Anda membuat diagram batang, misalkan, diagram lingkaran, itu kan akan lebih nyaman kalau Anda pakai Excel. Nah itu kan sebetulnya kan untuk materi yang akan datang. Tapi Anda sudah belajar dulu.
yang kerja itu mesin kok, ya. Yang kerja mesin. Nanti kita tinggal mendeskripsikan itu tadi, memberikan arti. Anda kalau membuat diagram lingkaran ya secara manual itu pernah saya suruh membuat ya waktu UAS kan. Nggak ada gambar yang bagus itu. Pasti gambarnya jelek semuanya. Jadi dilihat juga nggak enak. Karena persentasenya kan beda-beda itu. Harusnya kan proporsional. Kalau yang 25% itu gambarnya mestinya lebih besar dari yang 10%. Harusnya kan gitu. Tapi ketika UAS ya dengan menggambar manual kok kayaknya nggak proporsional. Nah, sekarang pakai Excel aja. Oke, kalau enggak ada kita akhiri aja kuliah untuk hari ini. Nanti segera saya kirimkan untuk barcode-nya. Kalau enggak ada pertanyaan lagi ini saya stop share. Silahkan dipimpin doa Mas, silahkan. Enggak, silahkan dipimpin doa. Sebelum kita untuk hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum. Untuk hari ini sekian aja, saya akhiri. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mati Zoom-nya ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.